Nah tugas operasi dengan tanggal 28 itu cuma 3 bulan. Ya. Karena berhasil menembak mati Presiden Fratelli Nicola Lobato. Lobato. Itu di daerah Maubisse kecil. Itu gimana ceritanya sih Pak? Jadi ceritanya kita pertama datang, itu langsung di airlift ke Kosu. Kosu. Ya, jadi kompi Pak Prabowo itu dulu pakai heli kebanyakan. Heli drop, heli baru kita bergerak. Nanti ada berita lagi, kirim lagi di Sebada. Sebada. Di drop lagi pakai heli. Iya, iya. Nah dari Sebada itu baru kita mencari informasi di mana Lobato. Jadi saya, ya Allah, kalau memang ini saya harus mati dan bener nggak surga di telapak kaki ibu. Kalau saya pulang selamat dari Timur-Timur, saya akan cuci kaki ibu saya minum airnya, saya pakai mandi. Teman-teman semua, saat ini saya sedang saya mendampingi seorang purnawirawan Komando Pasukan Khusus, atau kita kenal sebagai Kopassus. Beliau ini purnawirawan dengan pangkat mayor. Nama beliau adalah Bapak Hermintoyo. Beliau saat ini sudah berusia hampir 75 Pak ya? Hampir 75. Beliau punya pengalaman banyak sekali dan kita menurut saya sangat layak kita dengarkan. Karena apa? Pak Hermin ini pernah terjun di Dili pada pembuka operasi Soroja tahun 75. Terus juga pernah 2 kali ke Dili ya, yang kemudian peristiwa kedua, penugasan kedua dalam Nanggala 28, beliau dan timnya ikut berkontribusi waktu penangkapan dan akhirnya tertembaknya Nicola Lobato. Pada kesempatan ini Pak Hermin, terima kasih banyak. Saya sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Siap. Dan mendengarkan kisah-kisah Bapak. Karena menurut saya teman-teman para pecinta dunia militer, khususnya sejarah TNI, juga perlu tahu apa yang pernah Bapak alami, bisa mendengarkan, biar bisa melengkapi apa yang teman-teman pahami selama ini tentang sejarah TNI, khususnya Operasi Soroja, dan lebih khusus lagi keterlibatan Baret Merah. Nah, Ibu, maaf Pak, Ibu sempat bicara apa waktu itu Pak sebelum Bapak berangkat? dia hanya diam, tidak keluar sepatah kata pun. Karena tugas itu dikira dia seperti di Kalimantan. Tidak ada perlawanan. Nah. Dan Bapak juga tidak menceritakan Pak ya? Enggak. Kondisi real di... Iya, enggak. Nah kebetulan istri saya waktu itu masih dompleng di rumah Letnan Sunarko. Jadi ikut di situ. Pak Narko. Iya, Pak Narko di rumah, di keluarganya itu. Ya, Pak Narko ini juga tugas sama saya. Dan tahun 1 Kompi A. Kompinya Pak Luhut. Nah begitu sudah, ceritanya kalau tidak salah jam 9 malam, kita sudah pasang payung semua di Iswayudi. Udah sampai Iswayudi nih Pak ya? Iya, sampai kita pasang payung untuk persiapan. Setelah persiapan, sudah pasang payung semua, kita diperintahkan untuk naik ke pesawat. Oke. Jadi naik ke pesawat, kita pada duduk itu sambil saling pandang mata itu. Kita hidup atau mati gitu aja, saling memandang. Begitu nggak tahu sama bel pesawat bunyi, bel lampu merah, kita udah dipersiapkan berdiri oleh jam master. Ini tali udah kita pegang, harness sudah kita pegangi, terus bel kedua lampu kuning. Kita kaitkanlah tali harness, tapi lama sekali itu. Saya itu maunya sudah cepet-cepet aja udah. Kita kaitkan ini harness sudah, baru pintu dibuka, lampu hijau, saya peloncat nomor 4. Nomor 1 Caraka,
Saya Raka Peleton 2, Kopral 1 Bana, satu lagi Kopral Encang, Encang, Pak Encang. nomor 3 Capa Martadi Danton saya Kopral operator radio, nomor 4, nomor 5 kesehatan, Kopral Pardi. Jadi kita udah berdiri begitu go. Ini karena beban yang saya bawa itu terlalu berat. Saya ditarik sama jam master tuh, dilempar. Begitu dilempar. Berarti jalan pun kan susah Pak ya? Maksudnya di dalam sampai exit door-nya itu? Susah, ini terlalu berat. Kalau yang lain ya mungkin ya perlengkapan perorangan sama senjata. Ini senjata AK dah nyilang di dada. Radio di sini Pak? Radio saya di depan ya. Di depan. Karena payung utama di belakang. Bekal di sini? Apa? Yang lain untuk perlengkapan yang lain itu di bawah. Dengan tas payung itu. Tas payung. Begitu sudah, go terbang, begitu loncat go, ternyata seperti punggung saya ini ditarik itu. Saya lihat payung saya udah ngembang normal. Ternyata begitu mendarat saya tidak langsung nyangkut di kabel listrik tegangan tinggi. Untungnya kabel listrik itu mati. Ya. Begitu saya membuka ini, payung saya itu bolong-bolong. Tembak mungkin Pak ya? Ditembakin itu teropas mungkin atau pretnya. Begitu saya membuka ini bingung ya, mana ya saya buka dulu. Kunci payung mana, jadi bingung saya. Udah, saya menenangkan diri, lihat musuh pretend itu lari ke arah tai besi, saya lihat. Saya diam dulu. Begitu sudah kita buka, saya buka radio saya, monitor. Ternyata dengar fluid. Danton saya Capa Martadi nyangkut di pohon mangga. Nyangkut di pohon mangga. Her, sini. Saya langsung deketin, musuh di rumah itu katanya. Langsung saya buka, AK saya buka, setengah magasin habis tuh untuk berontong itu rumah itu. Setelah saya berontong tembakan, sudah nggak ada itu, udah turun. Itu payung cadangan dibuka, ransel buang dulu. Jadi maaf, Kopral minta capa. Ransel dibuang, AK dibuang. Nyambung payung cadangan itu masih nggak sampai, udah loncat Pak gitu. Ya kebetulan loncat yang dipakai mendarat pantatnya. Maaf Pak, tadi Bapak kan juga tersangkut di kabel listrik ya. Kan tinggi juga itu Pak? Ya tegangan tinggi kan. Berarti Bapak nyopotin, berarti jatuh ya, ke bawah Pak? Akhirnya begitu saya goyang-goyang, payung agak itu. Baru saya turun dia sampai ke bawah. Jadi Bapak nggak melepas payung Pak ya? Belum. Jadi payungnya merosot ke bawah Pak ya? Tapi payung masih di atas, ini baru saya buka. Begitu sudah, saya ketemu Danton, ternyata datanglah kawan Kopral Kohar. Pak, di sana musuh banyak katanya. Datang lagi Kopral Dirman, datang lagi ini Pardi kesehatan. Di sana musuh banyak. Ya kita serbu. Saya Pak Martadi perintah nyerbu, kok yang maju ke tempat sasaran musuh itu cuma saya dengan Kopral Kohar. Saya lihat musuh pada lari, saya tembak rentetan lagi sama saya sambil gendong radio. Ternyata musuh tahu saya karena itu langsung pakai baret merah kita. Kita terjun langsung pakai baret merah. Pakai baret merah, begitu langsung saya dilempar granat. Kenalah mata saya ini. Nah, begitu saya lapor, Pak, saya kena. Mundur, katanya. Saya mundur. Itu mundur, si Kohar masih bertahan di pinggir sungai yang ke arah Tai Besi. Jadi saya mundur, dan saya terjun tuh di Kampung Bido, mendaratnya. Bido, Pak ya? Ya, dengan begitu saya udah. Dari Dili sekitar berapa kilo kira-kira? Ya, kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo, Pak ya? Begitu sudah, mundur. Itu Danton saya itu bukan diobati atau mana, termasuk kesehatan ini bukan. Diambil obat merah ini. Diolesin gitu? Diolesin terus kasih Tensoplas. Tensoplas. Jadi saya itu matanya sebelah tutup gitu Pak ya? Karena perih matanya. Ya? Akhirnya tutup Tensoplas. Jadi saya hari pertama itu pakai Tensoplas. Tensoplas. Ya. Sudah itu siang dengarlah siaran itu bahwa jam ya setelah itu ke Dili ya diperintahkan oleh
itu lewat yang saya monitor lewat radio, kita konsolidasi di Dili. Atau yang perintah siapa yang saya dengan monitor. Terus saya merapat dengan dan ton saya itu Capamar tadi merapat ke pinggir jalan di pantai Dili itu. Pantai Dili ya. Ternyata kawan 2 orang gugur. Satu Koptu Rambani, satu lagi Koptu Buman. Itu gugur. Jadi kita laporkan perintah dari komandan supaya dievakuasi. Kita bawalah jenazah 2 orang itu di pinggir itu, dijemputlah itu mobil rampasan yang nyopir waktu itu dari kesehatan namanya Sutis. Nah, kalau tidak salah dijemput baru dibawa ke posko tanggal 5 itu. Nah, dilanjutkan kita merapat ke pinggir pantai itu, tapi tembakan masih gencar dari Fretel itu dari atas bukit itu. Iya. Pak, kalau yang waktu peristiwa Pak Mayor Atang Sutrisna gugur itu? Saya hanya monitor lewat radio saja kalau Pak Atang gugur. Oh, karena jauh, beda lokasi ya. Pak Kalau ya? Pak Atang kan terjun di Kota, depan ya? Gubernuran. Kalau saya 1,5 kilo lah kurang lebih dari itu. Jadi saya dengar bahwa Pak Atang gugur itu hanya. Begitu kita merapat, sampai di dekat pelabuhan itu ada museum dulu. Kita tiarap sih berlima, saya, Danton, terus sama kesehatan, sama 2 caraka. Tiarap di pinggir pantai. Danton kita rebut itu gubernuran karena tembakan masih terarah dari gubernuran. Danton lindungi saya. Jadi saya tiarap sama Kopral Parti Kesehatan melindungi beliau lari ke tempat gubernuran. Saya tiarap di situ berdua sama Kopral Parti. Nah, begitu sudah sampai di gubernuran, Danton perintahkan dengan kode supaya merapat saya dengan Kopral Parti itu. Ternyata saya beban kan terlalu berat. Iya. Beban terlalu berat, Kopral Parti lari duluan, dari kesehatan juga barangnya kan nggak berat kayak seperti saya. Dia lari duluan, jadi saya nggak berani. Jadi saya tiarap situ, di situ, tahu-tahu jam 3 sore lah kurang lebih. Di museum itu ada yang ribut. Saya juga ketemu juga oleh Baret Hijau, itu ketemu saya. Ribut situ, saya tembaklah kaca museum itu. Berantakan, keluar dia 3 orang gadis keluar dari museum dengan 1 laki-laki. Langsung saya panggil, saya suruh di samping saya karena apa? Ibaratnya sebagai tameng saya. Jadi kalau umpamanya Fretelin nembak saya, kan saya punya sandera gitu. Sandera, iya. Ya, jadi kurang lebih gadis itu umurnya kurang lebih 14 atau 13 tahun lah, 3 itu. Akhirnya apa? Sudah. Begitu sudah agak sore, saya perintahkan untuk masuk ke tempat rumahnya dia. Tapi sebelum itu saya minta air minum. Dia di tempat dia itu. Iya. Yang laki-laki dia suruh masuk, suruh ngambil, ternyata bukan dibawain air minum saya. Dibawain bir 3 kaleng, bir 3 kuda. Bir 3 kuda. Saya ingat banget tuh, bir 3 kuda. Langsung kalau mau saya dibawain air, suruh minum dia dulu, jangan sampai ini racun. Racun ya. Begitu sudah saya minum, dia saya suruh masuk. Begitu masuk, udah makin gelap. Saya masih belum berani keluar dari situ. Saya lihat ada yang tergeletak di pagar itu apa? Pelabuhan. Ternyata Sersan Omo Atmari gugur di situ. Jadi dekat dengan saya tiarap itu. Iya. Itu baru saya laporkan kalau di dalam pelabuhan ada yang gugur. Saya tidak tahu namanya. Siapa nggak tahu namanya, kamu di mana? Kata posko. Saya di pinggir pantai sendirian. Oke. Terus Pak,
Pak Beni itu kan langsung ke Dili Pak ya? Betul, saya ketemu Pak Beni juga. Tanggal 7-nya apa tanggal 8 ya Pak? Kalau tidak salah Pak Beni tanggal 8. Tanggal 8 Pak ya, siang Pak ya? Tanggal 7 kita terjun, tanggal 8 Pak Beni meninjau Dili. Iya, iya. Kebetulan pasukan sedang berpatroli, Iya, iya. dengan Pak Martadi, Capa Martadi itu. Saya sendirian di Pelabuhan Dili itu. Jadi Pak Beni itu lihat saya, Iya, saya iya. masih pakai bed para komando itu. Beliau bilang, lepas bedmu. Orangnya nggak banyak, senjatanya jenggel. Lepas bedmu. Akhirnya apa? Saya itu. Pak, waktu penerjunan di Dili itu kan Bapak ke sektornya kan pasti pindah-pindah Pak ya. Nah waktu pengalaman, ada pengalaman lain apa yang berkesan yang bisa Bapak jadi cerita sampai saat ini mungkin di sebuah tempat yang lain, di mana tuh Pak? Nah setelah Dili dikuasai, itu kita membantu Batalion 405 dari Kodam 4 Diponegoro untuk merebut GA. GA itu di jalan utama menuju ke Ailiu. Oke. Nah waktu merebut Ailiu kita tertahan sampai 3 hari dan logistik kita sudah tidak ada. Nah, dikontaklah sama komandan kombi, kalau kombi B sudah kehabisan logistik, mohon dukungan. Datanglah, seingat saya itu Kapten Bambang Mulyanto dengan Kopral Tarmut itu ngirim logistik. Ya. Tapi dia tidak tahu situasi di situ. Kopral Tarmut begitu turun dari kendaraan mau ngirim logistik, saya kasih tahu jangan naik ke atas. Tapi karena tembakan gencar dia nggak dengar. Karena apa? Antena radio saya yang antena daun tuh putus, tinggal separuh. Iya, iya, iya. Akhirnya apa? Dia mau naik ke atas, dikasih tahu nggak dengar, saya ambil batu. Saya lempar batu sama saya suruh balik. Dia bilang apa? Kowe dikirim sego malah ngantem batu. Jadi saya keluar bahasa Surabaya. Cok! Musuh banyak, itu baru dia melorot turun lagi. Nah dari situ kita datanglah yang Pak Luhut untuk membantu Kompi B dengan plus 1 peleton Pak Luhut, pimpinan Letnan Sunarko itu untuk membantu penyerbuan ke garis awal, mau menyerbu Ailiu. Nah datanglah timnya Pak Luhut itu. Naik ke ketinggian di mana saya sedang tiarap. Kompi beliau datang kan udah gelap, kalau siang malah ketahuan ada gerakan pasukan. Begitu datang langsung apa? Kau jangan tiarap aja itu, rebut ketinggian. Nah kedengaran lah mungkin dari musuh itu langsung dibrebet tembakan. Pak Luhut beliau kaget. Tiarap kaget, radio saya diinjak ya beliau. Masuklah saya ke jurang. Oh jadi Bapak berarti di tebing Pak ya? Di tebing, masuk saya ke jurang. Semalam suntuk saya sendirian. Aduh tinggalnya. Tembakan di atas masih gencar. Masih gencar. Akhirnya apa? Udah. Radio batu baterainya juga udah soak juga. Sampai siang. Ternyata kurang lebih ya jam siang lah. Saya lihat ada 2 orang. Ternyata kawan, yaitu Kopral Hursi dengan Kopral siapa? Begitu datang itu, lupa saya nama itu. Begitu saya itu saya panggil, akhirnya dia mendekati. Setelah mendekati saya, dia kok bisa begini? Saya bilang, tadi saya masuk ke jurang sendirian semalam suntuk, saya gitu. Kamu sama kan gitu. Ya begitu, saya lupa namanya satu itu. Jadi dia ikutan merosot juga Pak ya? Ikut merosot juga dia. Begitu sudah, kira-kira jam 4 sore, radio saya hidupkan. Radio saya hidupkan, saya panggil lah komandan kompi, Pak. Maksud saya Pak Sinaga itu dulu, Letnan 1 Sinaga saya panggil. Ternyata yang jawab Pak Luhut. Kau di mana? Siap. Saya di bawah, di jurang. Kenapa baru hidup radiomu?
Siap, baturnya swak segitu. Di mana kau? Sama siapa? Saya di bawah dengan Kak Kopral Lursi dengan Sarmin. Sarmin. Akhirnya apa? Udah. Ya sudah. Kamu keluar dari persembunyianmu setelah matahari terbenam. Itu tembakan masih ada di atas itu. Menghambat gerak maju pasukan. Saya begitu matahari sudah terbenam, saya keluar bertiga. Begitu bertiga saya keluar itu peletonnya Letnan Sunarko. Itu sedang istirahat di situ. Tahu kalau karena dia monitor juga radio, kalau saya nanti keluar ini. Begitu saya keluar dari persembunyian tuh, Her, kamu lanjutkan ke Dili, pasukanmu sudah ke Dili. Sudah berangkat. Sudah di Dili. Jadi Bapak ditinggal? Saya ditinggal. Akhirnya apa? Kalau Hursi kompi A, kompinya Pak Luhut. Mau melanjutkan merebut Ailiu. Iya. Nah saya Kompi B yang sudah mau istirahat di Dili, nangis saya. Kalau yang satu Sarmin ini langsung lari duluan lah. Saya berat radio. Terus terang akhirnya apa? Dilalanya ditunggu saya di dekat tikungan rumah sakit Dili itu. Jauh Pak Bapak lari itu sebenarnya lumayan jauh. Akhirnya bahu saya dipeluk. Bagaimana ceritanya? Ya saya ceritakan. Nah dari situ kompi Pak Luhut, kompi A merebut Ailiu, kompi B istirahat, untuk berikutnya gantian, kompi B ngaplus diangkut truk menuju Ailiu. Tanggal 29 itu sudah direbut Ailiu. Akhirnya 29 Desember itu sudah direbut. Kompi B mengganti kedudukan kompi A di Ailiu. Nah, kedudukan di Ailiu ini danki saya sudah diganti, Kapten Bambang Mulyanto itu. Dipanggil dan brigif untuk merebut satu ketinggian yang didudukin musuh. Nanti panggil lagi untuk menghancurkan gudang logistik di Lagu Aslawi. Nah yang terakhir yaitu merebut ketinggian ke arah Air Merah. Begitu itu briefing, Danton kumpul. Setelah Danton kumpul dikasih briefing, anggota kumpul semua dikasih itu. Tuh nanti ketinggian itu kita rebut. Di hati saya, ya Allah, kalau memang ini saya harus mati dan bener nggak surga di telapak kaki ibu. Kalau saya pulang selamat dari Timur-Timur, saya akan cuci kaki ibu saya minum airnya, saya pakai mandi. Amin. Baik, amin. Terus Pak, tadi Bapak kalau nggak salah pernah cerita ke saya, Bapak pernah lihat terus makamnya Pak Atang, Pak ya? Ya betul. Jadi saya begitu mau meninggalkan Dili untuk bergerak yang tempat yang lain, saya itu lihat makam Pak Atang Sutrisna itu yang nomor 1, Pak Atang Sutrisna, nomor 2 itu Kopral Samsi, dan untuk berikutnya yang lainnya. Karena waktu itu yang gugur ada berapa banyak yang gugur. Iya, dimakamkan di depan pelabuhan, ada lapangan terbuka dimakamkan di situ. Nanti kemudian baru dipindah Pak ya? Dipindahkan. Iya. Gitu. Nah selepas dari operasi Seroja, Bapak kembali ke basis, terus kalau nggak salah Bapak kembali lagi ke Dili Pak ya? Ke Mananggala. Selesai dari basis 75, saya tuju sekolah Bintara, saya masih pendidikan kurang sebulan, saya sudah diplot lagi. Masuk Nanggala 28, pimpinan Letnan 1 Prabowo Subianto. Masuklah saya Danru 2, Peleton 3. Gitu. Nah, tugas operasi dengan Nanggala 28 itu cuma 3 bulan. Ya. Karena berhasil menembak mati Presiden Fretilin Nicola Lobato. Itu di daerah Mobese kecil. Itu gimana ceritanya sih Pak? Jadi ceritanya kita pertama datang, itu langsung di airlift ke Kosu. Kosu. Ya, jadi kompi Pak Prabowo itu dulu
pakai heli kebanyakan. Heli drop, heli baru kita bergerak. Nanti ada berita lagi, kirim lagi di Sebada. Di drop lagi pakai heli. Iya. Nah dari Sebada itu baru kita mencari informasi di mana Pulau Batu. Nah dari situ ada tim namanya tim Parikesit. Iya, Parikesit. Tim Parikesit pimpinan kalau tidak salah Mayor Andrian Sitorus. Tuh datang lagi Batalion 744 Komandan Batalion Pak Yunus Suspia. Iya. Panggilan radionya Sinta. Yang isinya tuh orang timur semua, Pak ya? Orang timur semua. Jadi dia tahu kalau ini yang mati ini Lobato tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Ini itu. Nah ceritanya Lobato dapat tuh gara-garanya apa? Pak Prabowo di atas di ketinggian sedang orientasi peta. Saya dan Ru 2 Peleton 3 sedang ngambil air. Ada berita radio bahwa Kepala Batu lewat katanya gitu. Kepala Batu? Bukan Lobato, Kepala Batu lewat. Nah, karena apa? Dari itu Caraka tadi jadi TBO lah. Iya. Namanya Siko. Suruh ngambil air sama Kopral Parti. Siko. Korbi ambil air Mayor. Korbi. Begitu dia turun. Papa. Musuh barak papa kata gitu. Lari lagi dia ke atas. Lah Parti si Sardi ini kelompok kompinya Nanggala 28. Pak Prabowo itu dulu panggilannya Kancil. Nah, Pak itu musuh lewat. Mana? Tuh di bawah. Baru Pak Prabowo perintahkan lewat radio. Kepala Batu turun. Baru kita kepung semua. Tapi regu saya diminta oleh Pak Prabowo untuk bergabung dengan kelompok Kancil, kelompok kompi. Ya, saya gabung dengan Pak Prabowo. Jadi pengejaran Lobato itu saya mendampingi kelompok kompi. Tapi kawan kan udah kontak tembak. Iya. Ramai itu. Jadi setelah itu ternyata itu Lobato kita diperintah Pak Yunus Suspia perintah ini pembersihan. Tapi Pak, sampai tahu itu Lobato tadi ceritanya gimana Pak ya? Ya Lobato tahunya karena ini anak buah Pak Yunus. Bahwa itu Lobato senjatanya itu M16. Dan Lobato itu sebenarnya tertembaknya kakinya. Kalau nggak salah. Dan dia bunuh diri dengan M16. Nembak dia sendiri. Ya. Jadi itu. Oke. Nah, peluru yang kena di kakinya itu peluru AK. Kalau yang di 744 tuh SP. Jadi kemungkinan yang nembak sama, dari RPKAD, Pak? Iya. Kopasanda ya. Nah, begitu kita pembersihan, udah kita pembersihan di situ datang Pak Yusuf Panglima. Jadi yang ada di situ ya Batalion 744. Tapi itu ya inilah kita sebagai bawahan, hanya saya monitor sebagai komandan regu. Terus kita kembali ke pos kita masing-masing. Besok paginya diperintahkan oleh Kancil, Pak Prabowo itu adakan pembersihan lagi. Ternyata pembersihan ada yang ya kalau orang Jawa bilang gereng lah gitu, nempel di batu, senjata M16 disandarin di batu, terus jaket loreng. Kita laporkanlah ke Kancil. Saya laporkan, sudah dilaporkan. Siapa namanya? Kita kan nggak tahu siapa namanya. Akhirnya perintah Pak Prabowo bawa naik ke atas. Akhirnya kita bawa naik ke atas, sampai atas. Nah yang kenal ya ini TBO kita, tenaga bantuan operasi yang asli orang Timur, namanya Siko. Guido Suarez, papa katanya. Komandan kompinya. Guido Suarez, nah gitu. Ternyata Pak Prabowo itu langsung dijemput heli untuk terbang ke Dili. Jadi jenazah Guido Suarez itu kita makamkan di situ juga. Oh, di situ juga? Iya. Oke. Nah, dari situ kita tugas cuma 3 bulan berhasil menembak mati Lobato. Langsung kita kembali ke basis. Dan suatu kehormatan buat saya, 2 orang bulan Mei. Tahun masih 78 Pak ya? 78 ya. Bulan Mei 78 saya mendapat 79.
Saya mendapat perintah untuk pengawal pribadi Pak Harto, wakilnya Pak Adam Malik. Oh, oke. Saya dengan saya Sirsan 2, Bunyamin Sirsan 2, ngawal Pak Adam Malik dengan Pak Harto. Berarti masuk pas pampres Pak ya? Masuk pindah pas pampres. BP tapi. Oh BP. Oh, oke. Pak sebentar Pak. Saya flashback ke belakang sedikit Pak. Kembali ke Dili tadi Pak 75. Saya jadi ngebayangin, potong sedikit Pak ya. Waktu Bapak terjun di Dili itu kan jam 5 pagi Pak ya? Iya. Itu kan take off-nya dari Madiun kalau nggak salah jam 11 malam. Jam 11 Betul Pak ya? ya? Nah berarti kan Bapak di pesawat sekitar 4-5 jam. Ya. Dalam kondisi payung terpasang segala macam dan nggak bisa ngapa-ngapain. Katanya tuh cuma duduk selonjoran di... Iya betul. Nah itu gimana tuh Pak? Mohon maaf Pak ya kalau misalnya kebelet kencing. Saya terus terang saya kencing di celana. Oh. Malah ada kawan saya, mohon maaf saya sebut, tapi sebut namanya nggak enak, orang iya. almarhum. Itu berak di celana, BAB di celana. Jadi begitu dia terjun tuh, katanya yang deket terjunnya dia itu udah lalat. Ini betul. Itu makanya kalau ada orang katanya itu terkencing-kencing karena takut terjun. Sebenarnya bukan karena takut Pak ya, karena sekian jam nggak bisa ngapa-ngapain Pak ya. Saya terus terang kencing iyalah, di celana pastilah, saya. Kebelet itu. Kan nggak bisa lepas lagi, kan ini udah siap terjun. Kemana? Itu duduk di lantai Pak ya? Duduk di lantai, pesawat isinya kurang lebih 80 orang. 80 orang. Dingin berarti Pak ya? Penerbangan ya, segitu lama, dingin sekali. Okay. Tapi kita hanya saling pandang ke kawan, siapa yang nanti giliran. Iya. Tergantung amal perbuatan kita aja. Iya, betul. Oh. Iya. Oke. Jadi saya pensiun juga asli, tidak ada pangkat penghargaan, nggak ada. Ya mayor aja. Kalau sekarang kan ada, begitu pensiun dapat penghargaan, mau mayor, letkol. Gitu. Anumerta atau letkol. Iya, ini enggak ya tetap aja mayor saya. Kalau yang tadi operasi Nanggala 78, Nanggala 28 itu nggak ada kenaikan KPLB Pak ya? Nggak ada ya Pak? Ya, kita dapat ini piagam seroja aja. Jadi saya punya piagam seroja itu 4. Oke. Pertama dipimpin oleh Pak Gito itu, Nanggala 5. Kedua dipimpin Letnan 1 Prabowo Subianto. Iya. Ketiga dengan Kapten Hotma Mangara Panjaitan. Keempat dengan Kapten Joy Siotang. 4 kali itu tahun 88. Ya, itu terakhir saya. Baru kita pindah ke Pas Pampres. Jadi tadi kalau di total Bapak itu mulai jadi tentara itu kan tahun 66 Pak ya? Pensiun 2002 Pak ya? Jadi pengabdiannya itu sekitar 30 tahun Pak ya? Kurang lebih segitu. Kurang lebih Pak ya? Luar biasa. Nah terus kalau sebagai katakan senior Pak ya, sudah pernah mengalami operasi militer Pak ya. Kalau pesan Bapak kepada generasi muda TNI, prajurit, khususnya Baret Merah itu seperti apa Pak? Ini terutama untuk Kopassus ya. Pesan kepada generasi penerus Kopassus. Saya pesan lanjutkan perjuangan, pegang teguh jiwa korsa, dan pegang teguh sabta marga dan sumpah prajurit. Itu aja. Yang penting. Dan jangan lupa tugas yang diberikan kepada negara, janji prajurit komando tetap kita pegang teguh. Karena apa? Komando, Pak ya? Janji prajurit komando itu adalah memotivasi kita lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu saya kira nilai positif yang bisa kita petik dari seorang Bapak Hermintoyo. Semoga pengalaman sedikit berbagi cerita dari Pak Hermintoyo sore ini, siang ini, semoga bisa bermanfaat. Mungkin satu lagi. Ya, siapa? Saya sampaikan, saya Hermintoyo, lahir di Tuban, 15 April 1946 sebetulnya. Tapi waktu pendaftar militer tahun 19 di pendaftaran militer
Saya lahir 1947. Oh. Harusnya 46 ya. Jadi setahun. Beda Dan setahun. tanggal kelahiran Bapak beda sehari dengan ulang tahun Kopassus, Pak, ya? Nah, ulang tahun Kopassus 16 April, kalau saya 15 April. Iya, berarti Bapak tuh sejak lahir memang sudah ditakdirkan baret merah, Pak. Komando, Pak. Komando. Oke, baik, selamat sore. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya.